Memeluk kepapaan dalam menggapai bintang, mengajarkan kepada seluruh warga sekolah tentang arti perjuangan dan ketulusan dalam keterbatasan. Kelanjutan dari semangat tersebut, sekolah melakukan hal-hal kecil dengan penuh cinta, berfokus pada tindakan nyata yang sederhana namun bermakna. Guru, siswa, dan tenaga kependidikan diajak untuk menanamkan nilai cinta, kepedulian, dan tanggung jawab dalam setiap aktivitas sehari-hari di sekolah. Melakukan apa yang dapat kita lakukan, sekalipun itu kecil, namun cinta yang besar. Om Swastiastu. Assalamualaikum, Shalom, Namo Buddhaya, Jua-jua, Jua-jua, Horas. Salam pendidikan. Saya Erentiana Prinita Sinaga, Kepala Sekolah SD Negeri 037994 Jumaborno, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Deri, Provinsi Sumatera Utara. Menjadi kepala sekolah perempuan di desa terpencil bukanlah hal yang mudah. Tantangan terbesar yang harus dihadapi adalah keterbatasan akses transportasi angkutan umum, di mana tempat sekolah berada tidak memiliki layanan bus karena jumlah penduduk sedikit dan tidak dianggap ekonomis. Kondisi jalan yang sempit, licin, dan dipenuhi batu-batu berserakan semakin memperbesar resiko perjalanan. Mengatasi tersebut, saya menumpang guru atau jalan ketika jalan licin dan ramah pada masyarakat sekitar sehingga tercipta dukungan dalam hal transportasi. Tantangan terbesar muncul ketika ada guru yang mulai menyerah karena merasa perjuangan sia-sia akibat ketidakpedulian orang tua terhadap perkembangan pendidikan anak didik. Dukungan dari rumah nyaris tidak ada. Disinilah kepala sekolah harus hadir sebagai penguat, memberi motivasi, membantu guru memahami bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama yang tidak boleh berhenti hanya karena orang tua kurang peduli. Langkah yang dilakukan adalah dengan menciptakan suasana yang hangat dan saling mendukung, mengadakan pertemuan reflektif untuk mendengarkan keluhan guru dan bersama-sama mencari solusi. Rendahnya tingkat pendidikan orang tua menyebabkan kurangnya perhatian terhadap perkembangan pendidikan anak di rumah. Kondisi ini seringkali menjadi hambatan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Maka saya membuat program Wajar Semalam, program yang mengharuskan siswa wajib belajar dengan orang tua sejam setiap malam. Selain itu juga membuat program Sikoma, silaturahmi komunikasi masyarakat, merupakan visit kunjungan langsung ke rumah orang tua untuk membicarakan perkembangan anak. Kegiatan ini bertujuan mempererat hubungan antara sekolah dan keluarga dan membantu memahami lebih dalam kondisi lingkungan tempat siswa tumbuh dan belajar. Kunjungan ini dapat menyampaikan hasil belajar anak, sikap di sekolah, serta memberikan saran kepada orang tua agar dapat mendukung proses belajar di rumah. Melalui percakapan yang hangat dan terbuka, kepala sekolah juga bisa mendengarkan kendala yang dihadapi orang tua, baik dari segi ekonomi maupun waktu, sehingga dapat mencari solusi bersama demi kebaikan anak, sehingga orang tua merasa dihargai dan termotivasi untuk lebih peduli terhadap pendidikan anaknya, dan siswa akan merasa diperhatikan dan berusaha lebih giat belajar. Kepala sekolah juga harus memiliki tanggung jawab besar untuk meningkatkan mutu pendidikan, salah satunya dengan mendorong peningkatan kompetensi guru. Namun, kenyataan di lapangan seringkali tidak mudah. Gaji guru yang minim membuat mereka kesulitan untuk mengikuti pelatihan berbayar, sementara biaya operasional sekolah yang diterima juga terbatas karena jumlah 51 siswa dan memiliki tenaga honor 5 orang. Kondisi ini menjadi tantangan nyata bagi kepala sekolah dalam mengembangkan kualitas guru. Menghadapi hal ini, kepala sekolah tidak hanya bergantung pada dana, namun dituntut untuk kreatif mencari solusi. Segala kegiatan dan program-program yang direncanakan dan yang akan dilakukan seluruhnya berpusat pada anak didik. Namun keberhasilan semua program tersebut sangat bergantung pada peran guru sebagai pondasinya.
Guru adalah sosok yang menerjemahkan setiap program ke dalam tindakan nyata di kelas. Selain guru mempersiapkan administrasi digital yang dilakukan secara berkelanjutan dari sebelumnya, mempersiapkan media dan model pembelajaran. Sekolah juga memiliki program RASA, akronim dari rasa dan sayang terhadap anak didik, di mana guru tidak hanya mengajar di dalam kelas, tetapi juga mendidik anak didik di luar jam pelajaran. Guru meluangkan waktu setelah jam belajar untuk membimbing siswa, tidak hanya sekedar menyampaikan pelajaran tambahan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kehidupan seperti disiplin dan tanggung jawab. Ada juga yang memotong kuku maupun memandikan siswa. Selalu mengingatkan dan melaksanakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Melaksanakan program Liternum. Program ini memperkuat literasi dan numerasi di sekolah. Selalu berusaha memberikan pengalaman terbaik bagi anak didik selain dari sekolah, dengan mengikut sertakan mereka dalam perlombaan untuk memberikan semangat agar mereka tampil percaya diri dimanapun, walau jauh dari hasil sesuai dengan yang diduga, hasil masih jauh dari yang diharapkan. Sekolah juga melakukan peningkatan kompetensi, baik yang difasilitasi lewat KKG maupun workshop yang dilakukan sendiri di sekolah. Mengingat dana sekolah yang minim, kepala sekolah selain sebagai penyelenggara, merencanakan berorganisasi juga sebagai narasumber tentang materi pendidikan terbaru, sekaligus memastikan bahwa hasil workshop benar-benar diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, bukan hanya formalitas. Lakukan hal-hal kecil dengan penuh cinta, cinta kepada sekolah, guru dan anak didik, dan juga orang tua. Melakukan hal-hal kecil dengan penuh cinta membawa perubahan di sekolah. Program-program yang diadakan di sekolah berjalan dengan baik dan lancar. Hubungan orang tua terjalin hubungan yang hangat dan baik. Sekolah juga berhasil mempertahankan nilai predikat baik. Mulai dari tahun 2024 dan 2025, sekolah juga mendapatkan undangan untuk reakreditasi, yang seharusnya sekolah akreditasi di Desember 2026. Saya juga sebagai kepala sekolah mendapatkan penghargaan dari Bupati sebagai kepala sekolah dedikasi di 17 Agustus 2025. Praktik baik yang saya lakukan di SD Negeri 037994 Cumaborno, Kecamatan Simpat Nempuh Hulu, Kabupaten Dairi. Saya merasa sangat bersyukur dan bangga melihat perkembangan anak-anak didik saya. Mereka mungkin belum sempurna, tetapi semangat belajar dan usaha yang mereka tunjukkan setiap hari membuat hati saya terharu. Dalam setiap tugas yang mereka selesaikan dan setiap tantangan yang mereka hadapi, saya melihat ketulusan dan kegigihan yang luar biasa. Sebagai bentuk rasa syukur dan apresiasi, saya memberi hadiah kecil kepada mereka, seperti susu dan snack. Begitu juga pada saat penerimaan rapot, saya selalu memberikan apresiasi dengan memberikan hadiah alat-alat tulis bagi mereka anak didik yang berhasil mendapatkan nilai terbaik di kelasnya. Jalan-jalan ke Sidikalang, singgah sebentar minum kopi, tanamkan cinta dan sayang untuk tindakan yang nyata berapi-api.